Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peneliti dan dosen yang saya hormati. Oke, kita tiba pada segmen selanjutnya tentang alur penelitian. Alur penelitian ini biasanya masih terdapat dalam bagian atau segmen metode ya, Bapak Ibu. Jadi dia tidak terlepas dari itu, seperti tadi yang saya tunjukkan pada bagian awal metode, bahwa metode tidak sekedar mendeskripsikan eh, apa yang kita pergunakan, pendekatan apa, jumlah informan dan lain-lain, tidak sekedar itu, namun kita diminta juga menguraikan atau menggambarkan alur daripada penelitian yang sudah kita desain. Seperti ini Bapak Ibu. Saya harap gambar yang saya buat bisa jelas ya Bapak Ibu. Jadi ada tahap spesifik dari riset yang kita lakukan. Oke, perlu saya ingatkan pada Bapak Ibu, di tahun 2024 itu tidak ada riset yang kemudian apa ya, multi years ya, 2 sampai 3 tahun ya. Tidak, tapi semua kemudian diputuskan menjadi 1 tahun. Nah, saya ceritakan sedikit asal muasal daripada alur penelitian ini. Saya bangun sebenarnya dengan 3 tahun. Jadi proposal ini saya bangun awal tuh tanpa saya paham akan terjadi perubahan itu 3 tahun. Nah, namun pada akhirnya pada tingkat terapan ini kita tidak bisa menghasilkan sebuah luaran yang biasa-biasa saja, harus sesuatu yang emang lebih spesifik karena TKT-nya sudah di atas 3 ya, harus 4, 5, dan 6. Maka mau tidak mau saya padatkan. Nah, saya padatkan. Jadi tidak harus mengikuti alur saya, tapi paling tidak bisa melihat atau mempelajari bagaimana cara menyusun alur. Itu saja Bapak Ibu sekalian, harapan saya. Nah, ini saya coba bangun dari eh, pertama ya, hari pertama. Apa sih yang akan saya lakukan gitu ya. Apa yang akan tim dan saya lakukan. Kurang lebih kayak seperti misalkan durasi 3 hari pertama tim preset apa, menyediakan clearance etik ya. Eh, itu wajib kalau menurut saya ya, kalau udah pada tingkatan terapan. Kemudian izin lokasi, terus izin penelitian dari tim peneliti itu sendiri secara institusi. Nah, ini kemudian bisa disiapkan. Jadi pola penyusunannya itu harus rigid ya. Rigid maksud saya jelas terukur, gitu loh. Berapa lama dan di mana dan menghasilkan apa dan membutuhkan apa. Itu yang penting dalam penyusunan alur penelitian ini. Nah, ini saya hitung kemudian kurang lebih menghabiskan 2 bulan di eh, langkah pertama hingga akhirnya kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua juga memakan waktu kurang lebih 1 bulan setengah ya, kalau saya hitung-hitung agak kasarnya gitu ya. Ini sudah saya putuskan dengan jumlah hari, terus kebutuhan dan luaran yang capaiannya, bukan luaran juga, tapi capaian yang akan saya dapatkan gitu ya. Mudah-mudahan tidak bergeser atau meleset hingga pada akhirnya yang ketiga. Nah, jadi ketiga ini sudah saya padatkan sebenarnya dari 3 tahun yang sebelumnya sudah saya rancang. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan sekali lagi, dalam penyusunan alur kita memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Kalau menurut saya secara pribadi, apa yang mau kita lakukan, berapa lama kita lakukan itu, kalau bisa kita jelaskan di mana, siapa saja terlibat silakan, dan apa sih hasilnya, gitu. Nah, misalnya saya mau melakukan wawancara gitu kan, yang saya butuhkan, oh iya, pedoman wawancara misalkan, terus eh, alur transportasinya. Nah, terus apa? Nah, pada akhirnya hasilnya. Nah, hasilnya berupa dokumen wawancara, dokumentasi dan lain-lain. Nah, kita masuk pada tingkatan selanjutnya yaitu pengolahan. Jadi antara satu dengan yang lain punya kesinambungan. Jadi jelas saya membutuhkan untuk ke lapangan mewawancarai itu kurang lebih 7 hari misalkan. Saya membutuhkan 3 orang tenaga lapangan, 2 orang pembantu misalkan. Nah itu dibuat. Jadi dengan visualisasi itu kemudian pemeriksa akan, oh jelas, oh iya dia mau melakukan ini
sekian waktu, sekian waktu. Nah, ini akan terkonek dengan jadwal. Biasanya jadwal penelitian itu di akhir ya, akhir daripada proposal, dan nanti kita buktikan kesinambungan itu. Jadi alur itu tidak berdiri sendiri, tapi dia punya hubungan yang kuat dengan jadwal penelitian dan anggaran penelitian. Bapak Ibu, saya harap itu bisa dipahami agar nanti kita saat membuat alur itu tidak berdiri sendiri gitu. Jadi kadang-kadang alur berdiri sendiri, jadwal berdiri sendiri, anggaran pun terpisah. Jadi agak susah menghubungkan itu. Jadi kalau menurut saya kita lebih baik jelas, pasti, dan terukur agar dalam perhitungan anggaran kita ataupun penjadwalan kita itu tidak terjadi simpang siur. Oke? Mudah-mudahan penjelasan singkat saya ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dalam menyusun proposal di tahun-tahun mendatang atau di kesempatan yang lainnya. Saya berharap ini bisa bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.